guys, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mempresentasikan tentang syariat Islam. Saya Adinda Dwi Wijayanti dari absen 2 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Yunia Rizky Asaningro, absen 11 dan ini teman saya. Saya Liana Urun Istiqomah, absen 7 dan ini teman saya. Santika Devina Fiansyah dari absen 13. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengenal dulu apa itu tabungan syariah. Definisi tabungan syariah adalah jenis tabungan di bank yang dijalankan sesuai syariat Islam. Tabungan ini tidak mengenal bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sifatnya menjadi ajan saat niat kita ingin simpanan yang bebas riba. Pada materi kali ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas perbedaan tabungan syariah dan konvensional. Yang kedua, tujuan dan manfaat tabungan syariah. Ketiga, kita akan membahas jenis-jenis tabungan syariah. Dan yang keempat, sistem-sistem tabungan syariah. Untuk materi yang pertama, yaitu perbedaan tabungan syariah dan tabungan konvensional, akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan tabungan syariah dan konvensional serupa tapi tak sama. Ini perbedaan tabungan syariah dan konvensional. Perbedaan tabungan syariah dan konvensional yaitu 1. Salah satu faktor utama perbedaan bank konvensional dengan bank syariah adalah akadnya. Untuk tabungan syariah ada 2 akad yang umum digunakan, yaitu mudharabah dan wadiah. 2 akad ini intinya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Mudharabah adalah akad yang digunakan buat menyimpan dana di tabungan biasa. Pada akad ini, nasabah akan menitipkan dana dan bank mengolah dananya. Hasil pengolahannya juga dapat dibicarakan. Wadiah biasanya digunakan buat produk yang sifatnya seperti rekening giro. Jadi, bank bakal dititipkan dana dan mereka boleh memanfaatkannya. 2. Perbedaan lainnya terlihat pada sistem transaksi yang digunakan. Produk dana syariah tidak mengenal bunga atau riba, tidak seperti pada bank konvensional, melainkan menggunakan prinsip nisbah atau bagi hasil. Selain itu, pihak bank akan mengolah dana nasabahnya untuk kepentingan yang berdasarkan Islami saja. Dana nasabah akan diinvestasikan ke dalam bidang usaha yang memenuhi prinsip syariat dan halal menurut hukum Islam. Itu dia perbedaan dari tabungan syariah dan tabungan konvensional. Lanjut materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat tabungan syariah. Dan manfaat tabungan syariah. Tujuan diselenggarakan tabungan bersifat syariah, selain itu mengikuti aturan agama Islam. Prinsip bagi hasil dalam akad syariah akan saling menguntungkan pihak bank dan nasabah. Perhitungan bagi hasil akan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Oleh karena itu, jika pendapatan bank semakin tinggi, maka hasil nisbah yang diterima nasabah juga akan semakin besar. Manfaat tabungan syariah. 1. Terhindar dari riba. Memakan uang riba adalah hal yang tidak dianjurkan. Hal itu dikarenakan bunga bank konvensional merupakan uang riba yang tidak boleh dimakan. 2. Berdasarkan syariah Islam. Manfaat menabung di bank syariah untuk umat Islam sama saja dia telah menjalankan syariah Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan Islam. Yang ketiga, sistem bagi hasil. Fitur menabung di bank syariah adalah tidak dikenakan sistem bunga. Tabungan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang keempat, akad sesuai dengan ketentuan agama. Akad menjadi kunci yang membedakan syariah dan konvensional. Dari sisi ketentuan agama, tabungan syariah menetapkan akad yang berbeda dengan tabungan konvensional, mudharabah dan wadiah. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis tabungan syariah. Akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis tabungan syariah. 1. Syariah berjangka merupakan jenis simpanan syariah yang berpegang pada prinsip akad wadiah dan mudharabah mutlakah. Prinsip akad wadiah menekankan pada titipan murni yang harus dilindungi dan dikembalikan kepada nasabah berdasarkan kehendak pemiliknya. 2. Syariah biasa. Jenis tabungan ini seperti produk tabungan biasa namun disesuaikan dengan prinsip hukum agama Islam dari berbagai jenis akad syariah. Biasanya penarikan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati.
Akibatnya, tabungan dengan sistem syariah biasa tidak dapat ditarik menggunakan giro, cek, atau alat penarikan lainnya. 3. Syariah haji diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Didasarkan pada akad wadi'ah dan mudharabah mutlakah, tabungan yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah. Kita lanjut ke materi yang terakhir, materi keempat, yaitu sistem-sistem tabungan syariah. Saya akan membacakan tentang sistem-sistem tabungan syariah. Yang pertama adalah akad musyawarah. Akad kerjasama antar dua pihak dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Akad murabah. Akad pembiayaan suatu barang di mana pembeli membayar dengan harga dengan harga beli yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang ketiga adalah akad salam. Akad transaksi di mana pemesanan dan pembayaran di awal dengan ketentuan yang disepakati. Yang keempat ada akad istina. Akad transaksi ini memesan pembuatan barang tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, ada akad wadiah. Merupakan akad antar pihak bank dan nasabah yang menitipkan uangnya dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang, sehingga tidak diperbolehkan adanya bunga. Yang keenam, ada akad mudharabah. Adalah akad kerjasama di mana pihak bank memperhatikan syariat Islam dalam pengelolaan dana nasabah. Bank harus menginvestasikan dana nasabah pada produk atau sektor usaha yang tidak melanggar syariat Islam. Yang ketujuh, ada akad ijrah. Akad yang memindahkan bank guna atau manfaat dari suatu barang atau layanan berdasarkan transaksi sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedelapan, ada akad ijrah mutabahiyah bin tamlik. Akad yang memindahkan hak guna suatu barang atau jasa didasarkan pada transaksi sewa dan ikut pemindahan kepemilikan barang. Yang terakhir adalah akad qardah. Akad peminjaman dana di mana nasabah wajib mengembalikan dana. Terakhir adalah akad qardah. Akad peminjaman dana di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam pada waktu tertentu. Jadi kesimpulannya adalah di dalam bank syariah, produk pendanaan terbagi menjadi 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan di dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip-prinsip wadiah dan mudharabah. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.